Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan menuntaskan chapter 14. Pada hidden ini banyak rahasia yang akan terungkap, terutama soal Alpha, dan juga ada hal terkait masa lalu dengan tim Luna. Lalu ada pertarungan yang cukup krusial pada hidden ini. Ingin tahu apa saja itu? Ya sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Kalau sudah ayo kita masuk ke story. Ke masa lalu Alpha. Sedang membicarakan nama dia yang telah diganti menjadi Alpha, ya begitulah Babilonia memanggilnya, karena mereka pun berpikir sudah sepantasnya ia mendapatkan nama itu karena kehebatannya. Bertanya mengapa ia memikirkannya, sambil berdiri di jembatan berkarat, ada keakraban dengan kota ini meskipun tidak merasa memilikinya. Dia membuang nama aslinya, dan bertanya di mana Luna. Semua terjadi pada saat itu, setelah Rowland mengungkapkan kebenaran tentang Gabriel, Alpha menyerang Gabriel dengan pedangnya, membalas dengan tongkatnya, meskipun Gabriel memiliki kekuatan besar, Alpha berhasil mengalahkannya dan menghancurkan Mind. Saat Alpha akan menghabisi Gabriel, Vonnegut muncul dan memblokir Alpha dengan dinding tak terlihat, mengungkapkan bahwa dia adalah agent Asnet. Dan juga ada hal yang cukup mengejutkan, ternyata Komandan Ravek pernah melakukan kontak dengan Vonnegut, namun untuk hubungan mereka masih belum jelas. Dan eksperimennya bertujuan meningkatkan efisiensi proses penyaringan, lalu berdiskusi tentang Asnet dan penyaringan, dengan Vonnegut bilang eksperimen Gabriel adalah langkah dalam evolusi Asnet. Memberitahu Alpha bahwa Luna telah diselamatkan dari Polifak, yang kemungkinan besar akan diambil oleh orang Babilonia, dan bertanya apakah Alpha bisa menanggung pikiran bahwa Luna harus melalui apa yang Alpha alami. Alpha kemudian memilih untuk bergegas menuju Abyss, tempat Polifak berada, meninggalkan Gabriel yang terluka parah. Vonnegut kemudian membangunkan Gabriel, menawarkan memberinya kehidupan baru dan kekuatan yang lebih besar, sebagai ganti kesetiaannya pada Asnet, lalu memberitahu Gabriel bahwa dia memiliki harapan untuk menjadi lebih kuat. Mengabaikan mereka berdua, Alpha bergegas menuju Polifak, namun yang tersisa hanyalah bala bantuan Babilonia, entah harus melawan mereka atau terus mencari, dia tetap tidak dapat menemukan Luna. Apakah manusia sudah menangkapnya? Rasa gelisah menjalar ke seluruh tubuh. Tetapi justru karena itulah ia harus mencari Luna, karena Luna adalah satu-satunya yang ia punya. Alpha berdiri di atas tanah tandus yang hangus di kota bawah tanah nomor 075, mencari Luna, namun setelah mencari secara menyeluruh, dia tidak menemukan sedikit pun jejaknya. Lalu merenungkan kemana ia harus pergi selanjutnya. Saat dia memikirkan Luna, kenangan-kenangan tentang Luna muncul, termasuk saat Luna melompat menembus kegelapan dan berdiri di atas salju putih. Namun kenangan-kenangan itu terganggu oleh kebisingan, beserta suara teredam yang menghantui Alpha sejak Luna menghilang, menatap hamparan pasir kuning yang luas di hadapan, membawa pikirannya kembali ke masa lalu. Berdiskusi tentang suara-suara teredam yang didengar saat menjadi agent, Luna menjelaskan suara-suara itu adalah gejala kerusakan Mind. Namun Alpha tidak ingin menjadi agent, tapi Luna bilang menjadi agent dapat memberikan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh Asnet. Lalu tiba-tiba, suara misterius muncul, membuat pernyataan tentang manusia sebagai penyakit yang lebih mengerikan daripada virus punishing. Mengapa dia berpikir seperti itu? Suara itu pun bertanya alasan Alpha meninggalkan Babilonia. Namun Alpha tidak memberikan jawaban yang pasti, dan suara penyesalan seolah menyesal pun terdengar. Cukup, Gabriel. Bahkan jika kau membantai semua manusia dan konstruk ini, tidak ada satupun di antara mereka yang dapat lolos penyaringan. Tapi mereka akan menjadi ancaman. Selama sumbernya masih ada, mereka tidak akan menyerah. Tidak peduli berapa banyak yang kamu habisi, yang harus kita lakukan adalah menemukan benih-benihnya, dan menjaga tempat ini. Dimengerti. Gabriel membungkuk hormat dan menghilang di balik cakrawala. Ada yang ingin kamu komentari, kakak? Alpha belum membuka mulutnya, tetapi Luna tersenyum seolah tahu apa yang akan dikatakannya. Apakah kamu ingat dongeng yang biasa kamu ceritakan padaku? Aku sudah menceritakan banyak dongeng. Dongeng mana yang sedang kamu bicarakan? Raja Jahat dan Ramuan Kehidupan.
Aku masih percaya apa yang kulakukan saat itu. Itulah satu-satunya jalan masa depan. Kakak, meminum ramuan raja jahat dapat membunuhmu. Tetapi ini adalah jalan evolusi dan seleksi. Dengan ini, seseorang dapat melindungi kehidupan dari kehancuran total. Tentu saja, orang itu akan menjadi monster, seperti raja jahat. Tapi mau bagaimana lagi? Monster hanyalah istilah yang didefinisikan oleh standar manusia. Jika melihat penyaringan berarti aku akan disebut monster. Namun aku akan menganggapnya sebagai mahkota kemuliaanku. Apakah kamu ingin orang lain bertahan hidup? Tentu saja. Bahkan jika aku menjadi penjahat di mata manusia. Seorang penjahat membutuhkan orang-orang untuk menjadi sasaran tindakan jahat mereka. Bukan hanya keinginanku, tetapi juga tujuan di balik proses penyaringan Asnet. Itulah mengapa aku harus menyelesaikan misi Asnet. Namun manusia yang masih berupa daging dan darah, dengan prasangka yang mengakar dalam, bahkan tidak mampu melewati proses penyaringan awal oleh virus punishing. Luna berbalik dan menatap awan merah menyala di kejauhan. Setelah waktu yang lama, dia perlahan menutup matanya. Mungkin, karena aku memiliki keyakinan yang sama dengan Asnet, aku dipilih menjadi agent. Bahkan sebagai agent, Luna tidak terlalu menghargai kemanusiaan. Namun pada awalnya, niatnya untuk memajukan penyaringan tersebut hanyalah untuk membiarkan mereka yang layak hidup untuk terus hidup. Meskipun dia punya alasan tersendiri untuk melakukannya, itu bukan lahir dari kebencian dan kekacauan. Setidaknya begitulah awalnya, dan begitulah adanya. Rowland selamat dari pertemuan dengan konstruk yang membawa hadiah, dan bilang manusia terus-menerus mengubah taktik mereka untuk mendapatkan rahasia dari jaringan Ascension, dan manusia ingin membuat konstruksi mereka kebal terhadap virus punishing atau mengendalikan Ascendant. Luna berpendapat bahwa proses penyaringan harus terus dipajukan untuk mengatasi kerugian. Sementara Lamia khawatir tentang orang-orang yang mati tanpa diketahui, Gabriel setuju dengan Luna, benih yang sesuai harus ditemukan sesegera mungkin untuk menciptakan persyaratan yang diperlukan untuk lolos penyaringan. Rowland memberitahu bahwa manusia adalah dalang yang menyuruh bawahan mereka saling membunuh, sementara mereka sendiri meraup keuntungan. Meskipun tujuan mereka belum jelas, Rowland yakin semuanya berjalan sesuai rencana. Luna dan Gabriel bertekad untuk terus memajukan proses penyaringan, harus menemukan kekuatan pamungkas yang kebal terhadap taktik manusia. Dan kesimpulannya, serangan manusia terhadap Ascendant telah menjadi bagian normal dari kehidupan sehari-hari mereka. Dengan taktik yang semakin kejam dan licik, kebencian beserta siksaan yang dialami oleh Ascendant dan mereka yang berada di jalur yang sama, telah membentuk kenangan yang tersembunyi di dalam mind mereka. Seperti lapisan-lapisan luka yang ditumpuk satu di atas yang lain. Pengalaman ini telah membuat Ascendant semakin waspada dan siap menghadapi ancaman manusia. Namun manusia juga terus-menerus mengubah taktik mereka, membuat Ascendant harus terus beradaptasi dan meningkatkan kekuatan. Titik balik yang menentukan tampaknya sudah dekat, di mana Ascendant harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Memutuskan bagaimana mereka akan menghadapi ancaman manusia. Tim Ascendant menemukan lokasi serangan di dataran bersalju, di mana peneliti tergeletak di mana-mana dan sebuah kendaraan pengangkut hancur. Rowland dan Luna membahas tentang alat penahan yang digunakan untuk membunuh peneliti. Lalu Gabriel tiba dan melaporkan bahwa perangkat yang digunakan dibawa dari Arctic Route Union, sebuah pos militer baru yang didirikan di sebelah timur. Alpha dan Rowland mengira kemungkinan pos militer itu adalah simbol kerjasama antara Arctic Route Union dengan kelompok lain. Luna menyimpulkan bahwa kerjasama itu mungkin sudah dimulai jauh sebelum pendirian pos militer, dan Alpha setuju, lingkungan yang keras beserta kekurangan bahan mungkin menjadi faktor utama, dan Gabriel menyarankan untuk musnahkan semua orang di sana, tetapi Alpha berpendapat bahwa menghancurkan fasilitas penelitian sudah cukup. Lalu Alpha memikirkan konstruksi humanoid hibrida yang ditemuinya di padang salju luas, dan bagaimana mereka bersikap dalam menghadapi ketakutan dan prasangka manusia. Melanjutkan diskusi tentang misi mereka, setelah menemukan lokasi serangan di dataran bersalju, Luna meminta Alpha untuk melanjutkan misi dan mencari kandidat yang dapat lolos penyaringan di antara Forest Guard. Tak lama Luna bertanya tentang pendapat Alpha tentang Lucia, dan Alpha bilang bahwa Lucia belum kehilangan harapan, dan Komandan Lucia yang terlihat istimewa. Kemudian membahas tentang tugas berikutnya, yaitu menemukan fasilitas tersembunyi lain setelah menemukan pos militer. Namun Alpha meminta untuk menyerahkan tugas itu padanya. Saat Alpha sampai ada kejadian tak terduga, ia bertemu dengan Murol dan Sun di dekat pos militer, meminta jangan mendekat karena alasan yang kita sudah tahu.
Murol dan Sun menjelaskan bahwa mereka dikirim untuk menyelidiki jumlah corrupted yang aneh di daerah tersebut. Membahas tentang kontrak antara Babilonia untuk mendukung penelitian, Alpha penasaran tentang hal ini. Murol menjelaskan bahwa dia dan Sun tidak tahu banyak tentang teknologi penelitian, tetapi mereka terbangun di pos militer untuk menjalani tes dan bekerja sama dengan peneliti. Mereka meminta Alpha untuk menceritakan apa yang terjadi saat insiden tersebut, karena mereka tidak dapat mengingat sepenuhnya karena transfer data yang tidak lengkap. Lalu Alpha berbagi potongan kenangan yang terpendam dengan rekan-rekannya, yang telah lama hilang. Karena tak bisa menahan rasa nostalgia, mereka saling berbincang tentang masa lalu. Namun saat Sun meminta untuk melihat tanda nama lama, Alpha ragu-ragu, namun Sun dan Murol mendekati Alpha dengan kepercayaan penuh. Namun di saat itulah Alpha menyadari bahwa Murol dan Sun hanyalah rekaman hologram yang dibuat untuk mengenang mereka yang telah meninggal. Namun sayangnya terlambat, ia masuk dalam jebakan, sengatan listrik membuat Alpha tak berdaya. Ternyata Alpha akan menjadi bahan penelitian di proyek tersebut, dengan cara menipu menggunakan rekannya. Lalu seseorang memerintahkan para peneliti lain untuk segera membawanya. Dengan mengabaikan simpati, karena tujuan mereka meneliti adalah untuk bertahan hidup, dan siapa sangka, ternyata direktur dari penelitian ini adalah Kaplan. Terbangun dari kilas balik kenangan masa lalunya, bertanya berapa banyak ingatan yang dilihat oleh Lucia melalui Mind, Alpha merasa muak. Tiba-tiba, Alpha mendengar suara di kepalanya, tentang operasi jaringan Ascension, untuk mencuri Huaxu dan menggulingkan pelaku utama, yang bersembunyi di balik bayangan Eden. Alpha mengalami kejadian yang sama persis dengan yang dialami Luna. Suara itu menawarkan Alpha untuk menjadi agen baru, dan mendapatkan kekuatan untuk terus maju. Namun Alpha menolak, lalu melanjutkan pencarian sendiri. Suara itu terus-menerus membangkitkan pikiran yang terkubur dalam di Mind Alpha, memperkuat niat buruknya. Namun kemudian ia melihat kapal pengangkut Babilonia. Ia merasakan konsentrasi virus dari seseorang, yaitu dari Camu. Alpha mengikutinya dari jauh, bertanya-tanya apa tujuan kedatangan Babilonia. Ternyata sekelebat bayangan yang Strike Hawk rasakan pada chapter utama, itu adalah Alpha. Mengamati 4 orang yang memegang detektor dan mencari sesuatu di tanah tandus, yang tampaknya telah menemukan sisa-sisa Red Tide di bawah tanah. Mengetahui bahwa saluran pembuangan di kota bawah tanah 075 rusak dan terbengkalai, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi Red Tide untuk berkembang. Namun ia memutuskan untuk terus mencari di setiap sudut dan celah untuk menemukan Luna. Menyelesaikan penyelidikannya di permukaan, lalu kembali ke bawah tanah untuk memulai pencarian lagi. Setelah Longinus turun, dia merasakan getaran hebat dan panas yang menyengat dari permukaan, dan mendengar suara ombak di kejauhan yang ternyata adalah suara Red Tide. Menyadari Red Tide belum sepenuhnya disingkirkan oleh manusia, ia memutuskan untuk mengejar sumber suara itu, namun menemukan jalan ke depan terhalang oleh dinding batu tebal. Setelah melakukan pencarian cepat, Alpha menemukan panel kontrol ke pintu rahasia, dan berencana untuk membukanya. Berpikir jika Red Tide ada di sana, maka Agent dan Gabriel mungkin juga ada di sana, dan mungkin juga Luna. Jadi ia memutuskan untuk melanjutkan membuka pintu rahasia, dan menghindari pertempuran. Memasuki saluran yang dipenuhi Red Tide, menemukan makhluk hetero yang belum pernah dilihatnya. Lalu seorang gadis muda muncul yaitu Cinderelic, dan bilang dia adalah bawahan Vonnegut. Cinderelic memiliki tugas untuk menjaga tempat itu, tidak akan membiarkan pintu masuk atau keluar terbuka, namun Alpha melanjutkan pencariannya, dan Cinderelic tidak menghalangi, namun akan menutup pintu keluar saat Alpha pergi. Menilai Cinderelic yang ada kemiripan dengan Gabriel, namun dengan perbedaan mendasar, Cinderelic menjawab pertanyaan Alpha dengan singkat dan tidak mengungkapkan informasi tambahan. Lalu Alpha melanjutkan pencarian, mempertimbangkan untuk memaksa masuk ke area terlarang dan terus menyelidiki, namun tiba-tiba, ada sosok berjalan santai mendekatinya. Bertemu dengan seorang wanita yang mengaku tersesat di sini untuk mencari jalan keluar. Wanita itu memperkenalkan diri, orang-orang biasa menyebutnya The Merciful One, dan bilang dia adalah seorang agent yang dipanggil ke tempat itu karena kabar gembira. Alpha curiga, menilai wanita itu bukan salah satu dari Ascendan Vonnegut. The Merciful One sedikit berbicara, karena Vonnegut sudah mengurus semuanya di tempat itu, tidak ada yang membutuhkan bantuan dirinya. Jadi Alpha memutuskan untuk tidak menyerang Cinderelic, karena khawatir menarik perhatian The Merciful One. Prioritasnya adalah menemukan Luna, sehingga dia memilih untuk berhati-hati dan meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh ke belakang.
Merenungkan tentang squad yang bersenang-senang di kejauhan, membandingkan mereka dengan kenangan masa lalunya tentang Grey Raven yang memiliki rasa persahabatan dan hormat. Berpikir jika manusia memiliki kedamaian serta kasih sayang seperti Grey Raven, mungkin bencana ini tidak akan terjadi. Namun ia sadar, konstruk terjebak dalam perjuangan untuk bertahan hidup, dan tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan isu-isu seperti kesetaraan atau penindasan, berpendapat bahwa kesombongan manusia yang menjadi salah satu sumber kejahatan. Suara-suara dalam mind Alpha semakin keras, dia mencoba untuk mematikannya. Pada chapter utama, ada pesan anonim yang dikirim ke terminal Chrome, menanyakan tentang Luna, dan ternyata pesan itu dari Alpha. Namun saat Chrome kira itu seseorang yang mengkhawatirkan Grey Raven, Alpha mengernyitkan alisnya saat mendengar nama itu. Lalu membicarakan tentang Grey Raven dengan dirinya sendiri, tidak perlu ada rasa dendam ketika pihak yang berseberangan sedang berkonflik, karena konflik bukanlah sesuatu yang pasti. Lalu ia juga mendengar soal masalah yang dihadapi si Kikan, serta dapat terhubung dengan agent, itu karena si Kikan dapat menahan tingkat korupsi Mind. Jadi tak mustahil baginya untuk terhubung dengan seorang agent, dan dari pembicaraan itu juga, Alpha dapat kesimpulan bahwa Luna tidak ada di Babilonia. Lalu Alpha pun jadi paham kenapa Grey Raven tidak ada dalam misi ini. Membicarakan soal Mind Lucia, Alpha yakin bahwa Lucia juga akan menyelamatkan Luna. Jadi singkat cerita ia memutuskan untuk menggunakan Strike Hawk untuk mengalihkan perhatian, sehingga ia dapat menyelinap masuk ke tempat yang belum pernah didatangi. Berlari ke dalam asap yang menyebar, meninggalkan kalimat terakhirnya yang hilang tertiup angin. Apapun pilihan yang dibuat Lucia dan si Kikan, Lucia akan terus didorong hingga berdiri di titik awal. Alpha melompat ke dalam asap dan dengan cepat melesat ke dalam jalur air. Untuk menghindari kontak dengan pasukan lain, ia memutuskan untuk menuju ke lubang yang turun ke tingkat yang lebih rendah, namun menemukan kunci yang kokoh. Menebas kunci dengan senjatanya dan membuat retakan yang cukup besar untuk satu orang. Ia kemudian menggunakan makhluk hetero berbentuk ikan untuk membantunya melompat ke lorong sempit di bawahnya. Setelah melepaskan makhluk hetero, Alpha melanjutkan perjalanan ke arah sasarannya, dengan dua tempat yang belum dia telusuri menjadi prioritas utama, berjalan cepat menuju tujuan. Menemukan waduk Red Tide yang besar, beserta peralatan mekanis yang memompa Red Tide melalui pipa saluran pembuangan, ia curiga bahwa ini adalah inti transportasi Red Tide, lalu menyelidiki lebih lanjut. Tiba-tiba, Alpha mendengar suara yang familiar dari belakang dan berbalik untuk melihat, ialah Rowland, tubuhnya yang hancur tak ingin diperlihatkan pada Alpha, lalu mengatakan dia juga mencari Luna, telah mencari di setiap sudut dan celah, tetapi tidak menemukannya. Lalu berdiskusi tentang kekuatan mereka, Alpha tahu selama ini ia menyembunyikan kekuatannya, karena dapat mengalahkan ciptaan Gabriel yang bisa menyusahkan Luna sebagai agent, dan juga bisa menahan Grey Raven saat Lucia dan Alpha terkoneksi Mind. Namun bagi Rowland, dia hanya menggunakan taktik pertempuran yang tidak berarti untuk mengalahkan ciptaan Gabriel, dan menahan Grey Raven hanya pertarungan yang tidak sungguh-sungguh. Lalu Alpha memutuskan meninggalkan Rowland, melanjutkan pencarian. Namun Rowland bertanya apakah Alpha akan terus mencari Luna jika hilangnya Luna ada hubungannya dengan Lucia? Alpha menjawab bahwa dia tahu apa yang diinginkan Luna, dan akan terus mencarinya, lalu mereka berpisah. Meninggalkan Rowland dan kembali ke tingkat atas, menemukan rumah kaca yang hancur, dan kita sudah tahu pada chapter utama. Namun saat ia akan meninggalkan rumah kaca, ada aura mengancam dari belakang, membuatnya mencengkeram gagang katana. Pengamatan yang bagus. Vonnegut? Sudah lama. Baru berapa hari? Kau sudah lama berkeliaran di sini. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau lupakan? Jika karena Luna, aku jamin dia tidak ada di sini. Namun jika Gabriel yang kau cari, aku tidak tertarik pada sampah yang harus bergantung pada Asnet. Ho. Vonnegut menyadari sesuatu. Sepertinya kau telah menerima undangan dari Asnet. Kau tidak akan menerimanya. Menjadi agen akan memberimu berkah dari Asnet, yang akan membuat jalan masa depanmu lebih mulus. Bukan hanya berkah, Asnet juga membawamu ke dalam masalah besar. Jika kau takut akan masalah, mengapa tidak tinggalkan saja semuanya dan putuskan sambungan dari Asnet? Kau, dari semua orang, harusnya tahu setelah kau terhubung dengan Asnet, tidak ada cara untuk memutusnya sendiri.
Tapi aku dengar kau telah menerima beberapa data menarik. Jika kau mengacu pada barang yang ditinggalkan Shomei, barang itu tidak lengkap. Sayang sekali, aku baru saja ingin memberiku saran. Kau dapat menggunakannya untuk menghindari masalah. Yang aku butuhkan adalah menjauhi masalah tambahan. Link diriku ke Asnet juga merupakan link 7 Luna. Selama aku seorang Ascendant, aku akan tahu dia masih hidup dan aman di suatu tempat. Ikatan yang sangat kuat. Memikirkan bahwa kekerabatan dapat menghambat kemajuan sedemikian rupa. Tapi karena kau sudah bertekad untuk menemukan Luna, mengapa kau tetap tinggal dan membiarkan tikus-tikus Babilonia itu masuk? Mengapa bertanya jika kau sudah tahu jawabannya? Aku berharap kau memberi jawaban yang berbeda. Dengan ekspresi mengejek, dia berjalan menuju ujung lain rumah kaca. Lebih banyak pakan diperlukan untuk menumbuhkan Red Tide. Aku akan menganggap ini sebagai tanda kebaikanmu. Oh ya, mungkin kau sudah tak tertarik pada Gabriel, padahal kenyataannya berbeda. Aku sudah memperbaiki rangkanya, dan dia mewariskan pengetahuan tentang pengembangbiakan Red Tide kepada Cinderella. Apakah kau ingin mengakhiri konflikmu di sini untuk selamanya? Alpha mengamati tempat angker lama sambil menunggu Gabriel tiba, dan pikiran membawanya kembali ke masa lalu. Dia teringat percakapan dengan Gabriel, Rowland, Lamia, dan Luna tentang rencana dan penelitian Ascendant. Luna memutuskan untuk mencari akar permasalahan di Babilonia, karena menghancurkan markas tidak akan menghentikan rencana mereka, dan juga untuk mendapatkan kandidat untuk penyaringan demi mendapatkan benih yang ada di Babilonia. Keputusan ini diikuti dengan pertempuran berdarah, dan Alpha kemudian menemukan Luna sendirian di reruntuhan, pada malam saat Huaxu dibawa dari Kowloon. Mengapa kamu menyuruhku melepaskan Lucia? Dia tidak berdaya dan hanya akan digunakan oleh orang lain lagi. Mengapa tidak biarkan aku membunuhnya saat itu juga? Jika mereka menggunakan data yang diambil dariku untuk meningkatkan frame Lucia, peluang melawan kita akan lebih besar. Sudah ku bilang alasannya. Tapi ada bagian yang belum kau sebutkan. Aku bisa mengatakan hal yang sama tentangmu. Ketika aku ingin menjadikannya Ascendant, kamu membuat wajah yang sama. Hanya karena satu alasan saja aku menghentikanmu. Itu karena aku tidak ingin melihatmu menyesalinya. Apa katamu? Mungkin aku sendiri belum menyadarinya, kakak. Tetapi kamu memang menyimpan sedikit antisipasi. Antisipasi? Mungkin kamu ingin melihat seberapa jauh dirimu yang lain, yang tetap teguh pada jalannya, dapat melangkah, menempuh jalan yang belum pernah kamu tempuh demi dirimu sendiri. Gadis itu melayang di atas tanah tandus, menatap langit tinggi di atas dengan senyum sedikit pahit di wajahnya. Itulah mengapa kamu tidak ingin melihatnya berubah menjadi Ascendant. Tapi, haruskah dia mengetahui kebenaran suatu hari dan menjalani penyaringan? Apa yang akan kamu lakukan, kakak? Akhirnya saling berhadapan, saling menghunus senjata mereka, dengan Vonnegut telah memberinya kekuatan baru, dan menawarkan kembali untuk melayani jaringan Ascension. Tetapi Alpha menolak dengan mencibir usaha Gabriel. Gabriel kemudian meminta Alpha untuk menunjukkan apa yang dia miliki. Kalau kata sepuh mah, Gabriel tuh dah skill isu. Frame udah di-upgrade tapi masih kalah. So jago lubang. Ya gua emang gak jago, tapi gak bigo juga kayak tuh orang. Dah sok kuat tapi masih kalah. Later. Why is she angry? Oh, sorry. Happy face.
Mengejar Gabriel yang terluka parah, melalui selokan yang gelap, Alpha menghunus katana dan tidak akan membiarkannya lolos. Namun Gabriel bilang dia telah mengatasi batasannya. Dengan kekuatan baru dari Vonnegut, ya kenapa lu kabur kalau gitu? Lalu pertempuran berlangsung kembali. Bagi Alpha, Gabriel hanyalah orang gila yang mengaku melayani Asnet, tetapi sebenarnya ia hanya memakan kekuatan orang lain untuk dirinya sendiri. Namun Gabriel bilang dia membutuhkan kekuatan absolut untuk membasmi manusia yang sombong dan melindungi diri sendiri. Namun bagi Alpha, jalan yang dipilih Gabriel hanya memiliki satu akhir, yaitu kosong. Lalu Gabriel kemudian mempertaruhkan segalanya pada ambisi, menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang Alpha. Namun Alpha berhasil menghindar dan Gabriel malah terkena serangan yang dia lancarkan sendiri, dan Gabriel jatuh. Setelah pertempuran sengit, Alpha menemukan sisa-sisa Gabriel di antara tembok yang hancur. Gabriel masih mencoba berbicara, tetapi tidak bisa menyelesaikan kata-kata terakhir sebelum menghabiskan sisa energinya. Dan Alpha tidak mengatakan apapun lalu pergi ke tujuan berikutnya. Meninggalkan Gabriel yang telah menjadi korban dari keyakinannya sendiri, Alpha mengatakan, "Selamat tinggal, kamu martir gila," sebelum pergi meninggalkan kegelapan menyelimuti sosoknya. Meskipun tidak seorang pun tahu dari mana angin bertiup, atau kemana arahnya, akan selalu ada jejak tentang apa yang pernah ada di sini. Setelah Alpha menghilang di kejauhan, seorang gadis bermata emas diam-diam memeluk kepala yang pernah menyimpan memori Gabriel. Alpha mendapatkan informasi dari Putri Duyung yang dipaksa dengan ancaman katana. Sementara itu, Luna mempelajari lokasi klaster antena energi ultra tinggi eksperimental, dan Lamia kembali dari kutub utara dengan fakta yang sama dengan Huaxu. Luna menemukan Project Winter dari data yang diberikan Lamia, menemukan bahwa klaster antena energi ultra tinggi eksperimental terkait dengan proyek tersebut. Huaxu membantu mereka mencari informasi dan memperjelas, ada catatan personel yang relevan dengan Lamia, termasuk rencana pemindahan barang ke laboratorium bawah tanah, peneliti Rand dan An, beserta Direktur Research Kaplan. Luna memutuskan untuk pergi sendiri untuk mencari informasi lebih lanjut, tanpa memberitahu orang lain, termasuk kakaknya, dan Lamia setuju. Luna ingin menghindari masalah baru, membiarkan Alpha mencegat penjaga hutan. Setelah pertempuran di Kowloon, pasti dia punya pertanyaan pada Rosetta. Luna tampak kesal, dan Alpha menyadarinya. Luna mengungkapkan bahwa institut itu membawa kembali kenangan masa lalunya, yaitu tentang laboratorium bawah tanah yang digunakan untuk memenjarakan Amberia. Alpha memahami perasaan Luna dan bilang, menghancurkan lembaga itu tidak dapat mengubah masa lalu. Namun Luna tidak mencari keadilan bagi para pendosa itu, tetapi hanya ingin mencabut hal-hal menjijikkan yang dia benci. Dia tidak mencari kemanusiaan, dan hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Lalu ia tersenyum sekilas. Alpha menyadari bahwa dia salah memahami Luna selama ini karena merasa sombong. Saat hendak menuju rumah kaca, Alpha melihat Cinderelic membawa sisa-sisa mekanoid Gabriel. Bertanya mengapa Cinderelic membawa kepalanya. Menduga ia akan mendaur ulang Gabriel atau semacamnya. Jadi demi mendapat jawaban, ia mengikuti Cinderelic. Mendengar suara Komandan Grey Raven, ia bersembunyi menghindari pertarungan. Saat Cinderelic bernyanyi, area sekitarnya mulai bergetar hebat karena sesuatu yang terjadi di rumah kaca. Alpha menerima pesan terenkripsi dari Asnet, yang berbicara dalam bahasa yang hanya dia mengerti. Lalu Vonnegut terlihat dan tampaknya menyadari sesuatu sebelum melangkah ke rumah kaca. Alpha memutuskan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang menuju rumah kaca. Tampaknya ingin membantu Grey Raven karena membutuhkan informasi tentang Vonnegut. Berharap dapat menciptakan ketidakpastian di dunia dengan bantuan Grey Raven, agar situasi menjadi lebih menarik. Mengikuti jejak kelompok itu dan tiba di panggung lebar, di mana Vonnegut sedang khotbah tentang tujuan memajukan penyaringan Asnet. Yah, kejadian ini sama dengan yang ada di chapter utama, dengan Alpha yang mengamati situasi, memutuskan untuk melangkah ke arah kelompok. Lucia bertanya mengapa dia membantu. Tetapi Alpha tidak menjawab, malah bertanya tentang kemana Luna pergi setelah Polifak dibasmi. Yasiki kan sudah bosan dengan pertanyaan itu, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Vonnegut mencoba mengganggu pembicaraan, tetapi Alpha meremehkan,
dan bilang Satgas tidak akan tahu kebenarannya. Namun Lucia bilang ingatannya sudah pulih. Tetapi Alpha bertanya apa yang dia ketahui selain memori itu, dan Lucia terdiam. Si Kikan bertanya memangnya apa yang terjadi saat itu? Apakah kau penasaran? Tentang siapa yang memberitahu Ravenge bahwa komandan dapat terhubung dengan Ascendant? Dan Ascendant mana yang terhubung dengannya? Alpha dengan sengaja melafalkan setiap suku kata Ascendant, sambil tetap menatap agent di hadapannya. Apakah dia bawahannya? Tidak sebodoh itu. Lucia bertanya kepada Alpha tentang Project Winter, dan Alpha bilang penelitian itu berkaitan dengan Ascendant, mungkin juga terkait dengan rencana jahat. Lalu mengapa Alpha membantu? Yah, dia tidak ingin melihat dirinya mengulang kesalahan yang sama. Dulu menganggap Lucia sebagai bidak catur yang lemah, tetapi sekarang ia melihat kemungkinan baru pada Lucia, memintanya untuk menunjukkan berapa lama dia bisa berjuang. Namun Lucia tidak akan pernah menempuh jalan yang sama seperti Alpha. Setelah curhat kemudian mereka bersiap untuk menghadapi Vonnegut, dengan Alpha memegang gagang katana bersamaan dengan Lucia. Vonnegut mencoba memprovokasi Alpha dengan insiden Arktik, tetapi Alpha mengabaikannya dan meminta Lucia untuk melanjutkan. Pertempuran yang terpaksa terjadi dan berlangsung 3 menit. Kejadian sama persis dengan apa yang terjadi pada chapter utama. Hanya saja di sini sebelum pindah ke area lain, Mind Alpha diretas oleh Vonnegut. Masuk ke Mind Alpha, dan sama seperti yang dialami Chrome, namun jelas Alpha tidak terpengaruh oleh noise-noise yang diberikan Vonnegut, dan saat-saat terakhir, gempuran yang diberikan Vonnegut cukup besar. Namun Alpha menghancurkan beberapa ingatan, untuk membuat celah agar ia dapat keluar. Alpha membuka mata, menemukan Vonnegut bertempur dengan mudah, dan Vonnegut sedikit yaping, ia tertarik pada orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi agent, dan yang lain akhirnya tahu itu, tapi Alpha tetap tidak tertarik. Lalu Vonnegut menyerang kelompok dengan kekuatan tak terlihat. Tetapi Alpha menghunus katana dan mengiris ancaman tersebut menjadi 2. Vonnegut terus menyerang dan Alpha merasakan kekuatannya cepat terkuras. Mencoba menusuk Vonnegut dengan pisau, tetapi Vonnegut menangkapnya dengan tangan kosong menggunakan medan gaya, kemudian melepaskan petir dalam jarak dekat, menyebabkan lantai di bawah kaki mereka runtuh, dan keempatnya jatuh ke area bawah. Di area bawah, mereka bertemu dengan seorang wanita, yang memperkenalkan dirinya sebagai The Merciful One. Dan Vonnegut menghentikan serangan, lalu Alpha memanfaatkan kesempatan itu untuk menuju pintu keluar. Vonnegut tidak mencoba menghentikannya dan fokus pada The Merciful One, karena ia sadar, tamu yang satu ini membutuhkan perhatian lebih darinya. Meninggalkan saluran air yang runtuh, Alpha kembali ke reruntuhan. Dia meninggalkan tanda nama yang diambilnya saat melarikan diri di dekat pesawat pengangkut, lalu berbalik dan meninggalkan bumi hangus itu. Setelah debu dan asap dari ledakan mereda, keheningan kembali menyelimuti area tersebut. Angin kencang menyapu puing-puing yang hancur ke dalam pelukannya dan menari melalui kawah-kawah tanah yang hancur. Debu suatu hari nanti akan menyembuhkan luka bumi, dan hidup akan dimulai lagi. Pesawat pengangkut yang membawa Grey Raven menghilang ke langit. Di tengah terik matahari terbenam, sebuah sepeda motor melaju kencang melewati kamp pengungsi dan menuju Cakrawala. Malam semakin dekat, tetapi dia tidak pernah sekalipun menatap langit. Dan chapter 14 akhirnya tuntas, pengetahuan kita soal story semakin bertambah. Dan ternyata insiden pada Komandan Ravek memang ada kaitannya dengan Vonnegut. Lalu pada hidden ini kita jadi tahu niatan tim Luna. Ia sebenarnya hanya ingin melakukan penyaringan dengan tenang. Namun karena Babilonia tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Luna, terjadilah konflik yang cukup krusial, dan mengubahnya menjadi medan perang. Dan inti pada chapter ini ialah Project Winter, karena memang pada proyek tersebut ada rahasia yang cukup krusial pada story, yang akan dibahas secara menyeluruh pada chapter 23, atau Wintry Shackless, dan dari sini juga sudah terlihat bahwa Alpha telah mendapat kualifikasi untuk menjadi agent. Ya udah ya guys, kalau saya bahas terus nanti malah hilaf dan lupa sama durasi. Jadi terima kasih buat para sikikan yang udah mampir dan nonton sampai akhir. Sampai bertemu di story selanjutnya. Salam online sikikan.